sore untuk kita semua. Sore, Pak. Terima kasih atas kehadiran di perkuliahan ini. Maka pada hari ini kita mau masuk tentang sebuah materi yang dievaluasi pembelajaran dalam pendidikan agama Katolik. Teman-teman, mungkin pernah atau bahkan sangat sering kalian mendengar istilah evaluasi. Ya, pernah kan mendengar istilah evaluasi? Umumnya evaluasi apa? Evaluasi itu apa? Kalau mendengar istilah evaluasi, apa yang kalian bayangkan? Mari kita mengevaluasi. Hah? Memeriksa. Oke. Memeriksa. Ada lagi? Evaluasi. Apa ya? Monitoring. Oke. Monitoring. Oke. Ada lagi? Kita misalnya evaluasi. Bukan evaluasi. Apa maksudnya? Oke, mengoreksi. Oke, teman-teman, kecenderungan orang ketika mau mengistilahkan evaluasi ada kesan buruk, ya kan? Mengevaluasi seakan-akan kita itu mengkritik. Ya, kecenderungan begitu kan? Ketika evaluasi bilang ini kok bukan mengevaluasi tetapi mengkritik. Maka sebelum kita masuk pada pengertian yang sebenarnya tentang evaluasi, pertama sekali kita masuk ke dalam peristilahan yakni pengukuran, penilaian dan evaluasi. Jadi pengukuran, penilaian dan evaluasi. Kenapa akhirnya nanti sampai ke evaluasi? Maka pertama sekali kita artikan arti dari pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Sehingga mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Dan pengukuran itu bersifat kuantitatif. Artinya apa? Ketika kita mau mengukur, saya rasa semua orang mengukur, ya kan? Saya mengukur apa? Mengukur baju. Kalau kita belajar mengukur, ya kan? Ketika kita mau mengukur, selalu ada sesuatu perbandingannya, ya? Selalu ada membandingkan. Misalnya saya mau mengukur tinggi badan, jadi diambillah meteran, lalu dihitung ke atas sekian meter, 1,5 meter. Jadi kita mau membandingkan alat ukur dengan yang mau diukur, dan ukurannya harus dengan valid. Artinya apa? Standar. Kalau mengukur tinggi berapa meter, kalau misalnya mengukur jalan mungkin berapa kilometer, atau misalnya mengukur berat badan berapa gram. Jadi ketika mau mengukur, kita membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang pasti, dan datanya adalah data kuantitatif. Apa maksudnya data kuantitatif? Kuantitatif, kualitatif. Kalau dia kuantitatif, kuantitas, maka selalu berhubungan dengan yang namanya angka. Ya, selalu berhubungan yang dengan namanya angka. Maka ketika sudah sejenius mengukur tinggi badan 1, sekian kilometer, ya, misalnya mengukur jarak 24 kilometer, ada angka. Maka pertama sekali kita harus memahami bahwa saya harus mengukur dulu. Ada alat ukur yang pasti. Setelah mengukur, baru kita masuk ke menilai atau penilaian. Ya, penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka membuat keputusan. Sering kan kita mendengar nilai. Berapa nilai saya, Pak? Ya, berapa nilai saya?
50. Berapa nilai saya? Berarti kita mau membuat sebuah keputusan. Ya. Nilai jenius misalnya 80 dalam perkuliahan, misalnya 80 itu dihitung dengan angka A. Maka ketika kita mau menilai, kita harus melakukan itu dengan ada tahapan. Ya, ada tahapannya dan keputusan itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Sehingga menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan baik atau buruk. Sebagai contoh, misalnya nilai mata pelajaran atau mata kuliah 0 sampai 5. Misalnya ada mahasiswa nilainya 50. Maka kita buat keputusan, dia ini nilainya hanya segitu, diukur dulu, baru nilainya dapat 50. Maka kita tentukan nilainya. Nilai yang mengatakan bahwa dia itu lulus dan tidak lulus kan. Misalnya kalau di kampus kita misalnya nilai rentan nilai itu A, B, C, D, E. Misalnya 80 sampai 100 itu nilainya A. Jadi ketika seseorang kita dapat nilainya 80, maka kita bisa buat keputusan bahwa dia nilainya 80, maka dia lulus. Ada lagi orang yang berbeda. Dia setelah ujian, setelah diukur nilainya dari hasil jawabannya, dari hasil jawabannya kita peroleh nilainya misalnya 20, maka kita membuat keputusan bahwa dia itu tidak lulus. Maka penilaian itu bersifat kualitatif. Kenapa kualitatif? Tadi kan kita mengukur angka kan 20, 30 gitu. Maka setelah kita dapat ukuran itu, maka kita buat penilaian. Maka si Sinta misalnya karena dapat nilai sekian, dia dinyatakan lulus. Rafael misalnya dapat nilai 100, dia lulus. Maka setelah kita mengukur tadi, setelah kita ukur, maka kita masuk ke yang namanya penilaian. Ya. Kalau misalnya seperti ini, ketika ada seorang ibu misalnya, dia mau membeli sebuah jeruk. Ya, setelah sampai di pasar lalu dia melihat jeruk bermacam-macam warna, lalu dia langsung katakan, yang warna kuning ini pasti manis. Apakah menurut kalian tepat cara menilai? Tepatkah caranya warna kuning ini pasti manis? Apakah tepat? Belum tentu. Belum tentu yang kuning pasti manis. Makanya harus dibuka, dirasa bahwa ini manis. Kita tidak bisa langsung membuat penilaian dengan hanya melihat dari luar. Kita membuat penilaian ketika kita melihat dan mengukur tingkat. Kalau dari range-nya ini disebut manis atau tidak? Karena mungkin ada juga yang manis sekali. Ada mungkin yang bukan hanya asam, jeruk, tapi sampai kepada pahit. Maka semua penilaian ada kalau kita mau mengukur. Kayak sering kita dengarkan kalimat yang mengatakan ini, kecantikan itu relatif. Ya kan sering kan? Kenapa? Karena kita tidak punya alat ukur yang pasti. Tidak ada alat ukur yang pasti bahwa perempuan itu cantik, perempuan itu jelek. Tidak ada alat ukur yang pasti. Tetapi kita bisa mengukur, misalnya tinggi perempuan itu bisa. Tetapi kalau kita bilang perempuan itu karena dia putih seperti ini dia si cantik, sedangkan yang hitam tidak cantik, tidak bisa. Karena tidak ada alat ukur yang pasti untuk membuat sebuah penilaian perempuan itu cantik atau tidak. Tetapi misalnya kita buat perempuan itu lubang hidungnya besar, itu bisa kita ukur. Ya, kita bisa ukur dari diameter lubang hidung misalnya. Ya, begitu. Maka teman-teman, untuk membuat sebuah penilaian tentang baik dan buruk, pertama sekali kita harus mengukur dengan sesuatu yang valid. Misalnya kata-kata si Sinta, kita bisa ukur. Kita bisa mengukur penilaian mata Sinta udah
baru kita menilai. Maka ketika mengukur kita masih membandingkan dengan menilai, kita sudah membuat keputusan baik buruk, lulus atau tidak. Begitu. Maka selanjutnya setelah kita mengukur, menilai, maka masuk yang namanya evaluasi. Evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu. Dia berkualitas atau dalam artian bahwa kita bisa menentukan kualitas dari sesuatu program, sesuatu objek, sesuatu tempat. Kita bisa menentukan dengan standar yang ada. Maka evaluasi secara sederhana bisa dipahami begini. Ketika kita sudah mengukur dari ini bagus, maka kita buat penilaian. Kalau kita contohkan misalnya dalam kalian kuliah, misalnya kemarin kan sudah ujian, setelah ujian dapat nilai diukur dari jawaban yang kalian buat, maka kita tentukan si Sinta lulus penilaiannya keputusan. Setelah kita membuat keputusan dia lulus, maka bagaimana kualitasnya ketika dia lulus? Apakah dia lulus begitu saja atau memang lulus terbaik? Maka perlu yang namanya evaluasi untuk melihat hal ini. Maka kalau dalam sebuah program, misalnya sebuah program, kita lakukan sebuah program, setelah terlaksana, maka kita buat penilaian baik atau buruk dari program tersebut. Maka setelah kita evaluasi, ada 3 kemungkinan hasil. Pertama, program itu sudah baik dan dilanjutkan, baik untuk dikembangkan, atau tidak baik sehingga diberhentikan. Ya, maka ketika dalam sebuah program, setelah dilakukan, kita ukur program itu, kita buat penilaiannya baik atau buruk, maka kita evaluasi dengan 3 poin. Pertama, program itu sudah baik dan tetap dipertahankan. Yang kedua, program itu baik dan tetapi perlu pengembangan, atau program itu tidak baik maka harus diganti. Begitu. Kalau kalian dalam perkuliahan, setelah misalnya sidang pilihan hijau, maka kita tentukan dari hasil yang ditampilkan, sudah kita ukur, kita sudah buat nilai, maka kita katakan anak ini dapat dinyatakan lulus dan sah sebagai sarjana, atau tidak sah dan harus mengulang, atau DO dikeluarkan. Begitu. Sehingga ketika kita mau menentukan evaluasi, kita menentukan kualitas, nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Maka dalam evaluasi kita melakukan kegiatan pemberian nilai dan arti. Maka datanya pun pasti data kualitatif, bukan lagi data angka, dan selalu mempertimbangkan kualitas dengan kriteria tertentu. Nah, sehingga teman-teman, mulai dari tahap awal tadi, mulai dari pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Paham? Paham? Baik. Paham ya tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Karena setelah ini kita mau masuk, apa sih kata ahli tentang evaluasi? Begitu. Maka, misalnya sebagai contoh, Mardapi mengatakan begini. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Mardapi mengambil sudut pandang dalam sebuah perusahaan. Ketika sebuah perusahaan membuat sebuah program, maka dilakukan evaluasi, dilakukanlah pengukuran, dilakukan penilaian terhadap program tersebut. Maka dia sampai kepada salah satu keputusan, yakni perlu tidak kita meningkatkan kualitas tersebut. Nah, sehingga konsep Mardapi dalam evaluasi, dia melaksanakan sebuah evaluasi itu
bukan hanya sekali saja, tetapi tahap demi tahap. Kan dikatakan kan salah satu rangkaian kegiatan, berarti bukan hanya sekali saja, rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas. Karena tujuan dari evaluasi itu selalu berupa pengembangan kualitas. Sama halnya dalam program begitu. Nah, sedangkan Stapledon and Sinfield mengatakan evaluation is the systematic assessment of the work or merit of an object. Artinya kita mau evaluasi itu sebagai sebuah penilaian, ya, penilaian secara sistematis untuk menentukan kualitas sebuah objek, ya, sebuah objek. Misalnya ada kita punya barang, misalnya laptop. Ya, setelah kita mau membuat evaluasi terhadap laptop kita, maka pertama kan setelah kita beli kita pakai, baru kita ukur. Ternyata setelah saya pakai beberapa waktu, kecepatannya semakin lambat. Nah, maka saya bisa katakan bahwa kualitas dari laptop ini agak kurang. Maka kita butuh keputusan karena agak kurang, dijual, dikembangkan, atau dibuat laptop baru. Ya kan? Hal yang sederhana yang sering kita lakukan. Begitu. Maka untuk menentukan evaluasi, untuk menentukan hasil dari sebuah evaluasi itu, jangan sekali-sekali kita tidak mengukurnya. Makanya misalnya ketika kemarin kita ada kegiatan misalnya, ada evaluasi, ya, maka langsung bayangin kita kok. Ketika saya mau mengevaluasi sebuah kegiatan, saya langsung membandingkan dengan kegiatan yang hampir sama, ya, tetapi caranya berbeda. Misalnya kegiatan Natal misalnya, kita mau evaluasi teman-teman dengan kegiatan Natal kita kemarin, maka saya harus melihat Natal di SDP dengan Natal yang lain, harus membandingkan dulu. Setelah membandingkan, maka saya bisa menentukan kok penilaian tentang kegiatan kita. Selanjutnya setelah itu, maka baru kita buat sebuah keputusan. Maka benar yang kalian sampaikan tadi, evaluasi, memeriksa. Inilah salah satu tahapan dari evaluasi. Kita mengevaluasi melihat yang terjadi, baru mengoreksi, hampir sama dengan memeriksa. Hanya kurang dari satu kalimat, yakni membuat keputusan, dan menentukan kualitas. Oke, gimana? Ada mau ditanya? Enggak apa-apa. Ada mau ditanya? Ada mau ditanya? Enggak ya? Nah, sehingga teman-teman, salah satu juga tokoh yang materinya hampir banyak saya ambil dari beliau adalah Arigunto, ya. Nama lengkapnya itu Prof. Suharsinger Tunto, seorang penulis khususnya dalam hal evaluasi pembelajaran. Dia mengatakan begini: evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Sehingga evaluasi itu, kalau sesuai dengan pandangan Arigunto, ketika dia ini mengambil dari sudut pandang situasi di dunia pendidikan, maka lebih kepada dia mengumpulkan informasi dan informasi itu digunakan untuk menentukan alternatif lain. Misalnya untuk saat ini, ketika pada waktu beberapa bulan atau mungkin setahun ya, tentang kurikulum ke-13, ya, itu kan sudah mulai dievaluasi, dikumpulkan informasi tentang kurikulum ke-13, bagaimana pelaksanaannya, baru setelah evaluasi itu dibuat alternatif untuk mengambil keputusan tentang kurikulum. Akhirnya keputusannya adalah ada perubahan kurikulum, jadi kurikulum berbeda. Sehingga teman-teman dapat kita simpulkan bahwa
evaluasi merupakan satu rangkaian kegiatan. Berarti ada prosesnya. Nah, proses yang sistematis dalam mengumpulkan segala informasi tentang sebuah objek. Kalau kali ini ada program, proyek atau pembelajaran untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan sebagai upaya perbaikan dari objek. Maka saya tambahkan ada upaya perbaikan. Jadi kan dalam menentukan alternatif, maka saya tambahkan bahwa evaluasi itu kegiatan mulai dari pengukuran, penilaian, dan ada evaluasi tentang sebuah objek. Dalam hal ini saya juga cantumkan tentang pembelajaran di dalam kelas, sehingga kita punya alternatif lain. Nah, alternatif untuk membuat sebuah keputusan dan sebagai upaya perbaikan. Jadi ada perbaikan, evaluasi dengan sebuah tujuan perbaikan ke arah yang lebih baik. Begitu. Maka evaluasi dapat kita katakan bahwa program yang bukan hanya melihat sisi buruk saja, tetapi kita juga melihat sisi baik. Kenapa? Karena evaluasi itu ya, kita harus mengukur secara valid. Kita buat penilaian, kita tentukan alternatif. Layak dipertahankan, tidak layak dipertahankan, atau bagaimana? Kalian nanti kalau misalnya kalian pacaran mungkin gitu ya, kan ukur juga berapa, gimana ya wajahnya, tingginya, baik enggak, kan begitu. Makanya ada yang bilang mau judi banding-banding, kan jangan dibandingkan. Pada kenyataannya, ya, kita kalau mau menilai sesuatu itu harus membandingkan. Ya, kalau mau menilai seseorang harus tetap mengukur. Maka kalau kadang-kadang kita mendengar kalimat itu, janganlah saya dibanding-bandingkan dengan orang lain, tidak benar. Ya. Karena harus ketika kita membuat sebuah keputusan, saya mau dengan dia atau tidak, misalnya, kita harus bisa mengukur. Saya harus mengukur, maka mengukur ya atau tidak. Sehingga evaluasi dalam pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan segala informasi tentang pembelajaran yang digunakan untuk membuat penilaian. Bahkan bukan hanya penilaian, tapi juga lanjut dan seterusnya. Dan bertujuan untuk perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil. Sehingga kita arahkanlah evaluasi tersebut kepada situasi pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang kita laksanakan. Kita mengukur pembelajaran dalam kelas. Misalnya kalian mengukur bagaimana dosen mengajar. Wah, ternyata dosen yang ini dengan dosen yang ini berbeda. Sudah mengukur, maka kalian membuat penilaian. Ternyata dosen ini lebih enak saya menangkap ketika menerangkan. Maka kali ini kita buat keputusan. Sebagai contoh juga, kalian menjadi calon guru nantinya ketika dalam situasi pembelajaran, kalian menggunakan model, metode atau apapun media ketika pembelajaran, maka wajib juga dievaluasi. Kita mengukur. Jangan-jangan dengan cara saya mengajar, anak-anak justru nilainya semakin turun. Maka kita evaluasi, saya harus merubah metode atau mengembangkan metode atau memperjelas metode itu, atau bahkan tidak memakai metode itu lagi. Kenapa? Karena hasilnya penilaian buruk. Itulah hal mendasar dari evaluasi. Maka saya jelaskan kembali, untuk melakukan evaluasi, pertama sekali kita harus melakukan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Maka bertahap. Tidak bisa langsung evaluasi saja. Harus mulai dari pengukuran, ada penilaiannya, dan ada evaluasi. Jadi ada tahapannya untuk melakukan evaluasi. Begitu. Ada yang
jelas ya. Nah, karena materi ini sangat penting khususnya dalam hal pembelajaran. Apalagi kalian kan sebagai calon pendidik, calon pengajar di kelas yang mau tidak mau pasti hidup dalam situasi pembelajaran. Yang semester 3 sudah lagi praktek mikro, semester 2 sudah mulai mencoba melihat bagaimana situasi kelas. Maka dalam hal pembelajaran ini hal yang wajib. Karena ini nanti arahnya bagaimana saya mau mengukur nilai siswa. Saya ukur nilainya. Misalnya nilai sekian saya ukur nilai papan jelas. Kalau kita di STP kan dibuat range-nya itu 0 sampai 30 nilainya E. Kalau nilai ini sampai ini B, sampai ini 80 sampai 100 nilainya A. Kan sudah mengukur. Kalau kita buat penilaian bahwa si anu lulus atau tidak lulus, maka kita evaluasi. Jangan-jangan lulus dan tidak lulus ini karena siapa mungkin saja dosennya atau mungkin anaknya yang malas, maka kita melakukan sebuah tindakan. Karena evaluasi dan meningkatkan kualitas itu bukan evaluasi, tetapi itu hanya sekedar menghakimi. Karena evaluasi pada dasarnya tujuannya untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Kalau dalam hal pembelajaran, evaluasi itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan harapan ketika kualitas pembelajaran kita semakin tinggi, orang yang kita ajari, orang yang kita bimbing itu juga semakin mampu, semakin meningkat pengetahuan yang ada dalam diri. Peningkatan pengetahuan itu bukan hanya dari nilai saja, melainkan ada dia kemampuan nilainya, yang kognitifnya, ada juga sikapnya, afektif yang terlihat pada kalian, dan juga keterampilan atau psikologi. Nah, sehingga teman-teman itu adalah poin-poin pembelajaran yang kita bahas pada hari ini dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Katolik. Khususnya poin-poin yakni dasar-dasar evaluasi. Dasar-dasar kita melakukan yang namanya evaluasi. Ya, dalam evaluasi pembelajaran. Itu saja yang mau saya sampaikan kepada kalian pada hari ini. Terima kasih.